Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, selamat sore Kak Putri Amalia. Di sini kami kelompok satu dari Prodi Bisnis Digital Universitas Negeri Surabaya, yang mana pada kesempatan wawancara kali ini kita akan mewawancarai narasumber kita, yaitu Kak Putri Amalia, yang mana beliau ini adalah, yang termasuk dalam bisnis, yang akan kita jalankan proyeknya nanti. Mungkin dari saya sendiri akan memperkenalkan diri, nama saya Dika Widya Purnama. Dalam project ini, saya sebagai penanggung jawab project dan project manager. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya. Baik, mungkin selanjutnya dari saya, perkenalkan, di sini nama saya Arham Zaidin. Peran saya dalam proyek kali ini yaitu sebagai sistem designer atau arsitektur. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Wismadi Pertama. Dalam proyek ini, kelompok ini saya bertugas sebagai QA tester atau engineer. Perkenalkan, saya Zaki Kiros Muhammad, di sini sebagai software developer. Perkenalkan, saya Yohanes Sisko Prasetya, di sini sebagai DevOps atau Configuration and Deployment Engineer. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Al-Ghifari. Untuk peran saya sebagai bisnis analis. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas perkenalannya. Di sini mari kita beri kesempatan untuk narasumber kita, Kak Putri Amalia, untuk memperkenalkan diri beliau dan posisi dalam usahanya yang telah ditekuni. Untuk Kak Putri Amalia, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena terkendala koneksi jadi tidak bisa on cam. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Amalia di sini sebagai perwakilan dari bisnis Limbah Gardu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkenalannya Kak Putri Amalia. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, untuk Kak Putri Amalia bisa menjelaskan latar belakang bisnis yang sudah ditekuni, dan mungkin bisa dijelaskan secara singkat juga alur bisnisnya itu seperti apa sih, biar kita itu tahu. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, jadi Limbah Gardu ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang jual beli barang bekas yang tentunya bermacam-macam pula yang kami terima seperti besi, kardus, botol bekas, dan yang lainnya. Untuk proses bisnisnya itu sendiri, kami menerima barang, lalu mengumpulkan, lalu mengirim kepada pengumpul utama. Sebelum mengirim itu tentunya ada beberapa hal yang dipertimbangkan, termasuk selain quantity, yang paling utama adalah harga jualnya. Karena harga jual ini tidak tetap, kadang beberapa hari gantinya itu beberapa hari atau beberapa minggu itu mengalami naik atau turun seperti itu. Baik, untuk proses bisnisnya mungkin kurang lebih kita semua sudah menangkap ya. Nah, untuk permasalahan bisnisnya itu kan sudah berjalan lumayan lama ya, Kak Putri. Mungkin bisa Ya, dijelaskan sih garis besarnya itu apa sih yang menjadi permasalahan Limbah Gardu selama ini? pencatatan kita dari barang masuk atau keluar itu kita tidak ada pencatatan, ada namun kadang hanya berupa nota saja dan itu pun tidak terekap. Jadi kita nggak tahu berapa barang yang masuk per hari ini atau barang yang kami kirimkan per hari ini seperti itu. Nah, kalau seperti itu permasalahannya, mungkin model aplikasi yang seperti apa yang mungkin Limbah Gardu butuhkan? Mungkin dari segi fitur utama atau sistemnya itu secara garis besar itu mau dibuat seperti apa kalau memang ingin dibuat sebuah aplikasi catatan? Oke, utamanya ini sih, mungkin ada detail barang-barangnya ya, detail barang-barangnya dari mulai dari namanya, jenisnya, harganya, terutama harga sih karena kan tiap minggu berbeda ya, bahkan nggak tiap minggu, kadang per harinya itu juga berbeda. Jadi kita butuh rekapnya untuk per bulannya. Terus untuk dashboard sih kita butuh dashboard buat mantau untuk rekapnya. Itu aja sih utamanya. Baik. Mungkin untuk dari segi software development, Mas Zaki Kiros, apakah ada gambaran secara garis besar terkait aplikasi ini tuh nantinya digunakan seperti apa sih modelnya? Mungkin dari segi penataan database ataupun visualisasi data, itu bisa dibuat seperti apa kalau secara teknisnya? Dan kalau bisa dijelaskan, eee, dengan bahasa yang non teknikal ya, soalnya di sini Kak Putri mungkin kalau dengan bahasa secara teknikal, kurang, karena di sini kan Anda sebagai software developer, mungkin bisa dijelaskan ya Mas Zaki? Baik, mungkin saya jelaskan secara singkat untuk gambaran web atau software yang akan dibuat sesuai briefing dan juga permasalahan yang disampaikan oleh Kak Putri Amalia tadi sebelumnya. Jadi kemungkinan nanti websitenya itu seperti sistem informasi manajemen, namun diperuntukkan untuk limbah gardu, untuk manajemen limbah gardu ya kan. Nanti mungkin terdapat dashboard, lalu manajemen stok yang tadi itu untuk
manajemen barang-barang yang diperjualbelikan atau dilakukan transaksi seperti besi, baja, dan sebagainya tadi, dan bisa dilakukan manajemen untuk harga, lalu untuk jenis-jenisnya, dan juga untuk beratnya bagaimana. Kemudian ada form untuk pembelian dan juga penjualan untuk melakukan pengecekan riwayat transaksi yang pernah dilakukan, lalu ada mungkin untuk riwayat transaksinya tadi bisa dijadikan satu menjadi periode per periode. Jadi tiap transaksinya nanti akan masuk ke satu periode tertentu. Bisa untuk men-trace lah, sekiranya untuk periode ini itu ada transaksi apa saja yang dilakukan dan totalnya berapa. Kemudian nanti kan bisa direkap juga pendapatan dan juga pemasukan itu apakah balance, ada kerugian atau ada pemasukan berlebih. Mungkin seperti itu sih sekiranya. Untuk Mbak Putri Amelia bagaimana? Apakah ada yang perlu dijelaskan? Sudah bagus. Intinya saya lebih ingin jelas dalam rekapitulasi itu saja. Baik. Terima kasih. Oh ya, untuk Kak Putri Amelia sendiri, saya ingin bertanya terkait preferensi aplikasinya itu nanti dilakukan dalam intranet atau hanya bisa dilakukan atau diakses oleh satu orang saja, mungkin si usernya penggunanya cuma satu aja Kak Putri Amelia, atau nantinya bisa dioperasikan oleh orang banyak untuk model aplikasinya sendiri. Sepertinya tidak perlu, cukup untuk saya saja. Berarti untuk aplikasinya nanti bisa dibikin intranet pakai internet lokal saja, Kak. Jadi untuk satu user tanpa login usernya. Ya, betul. Untuk Tapi preferensi mungkin warna ada, dari sebentar, tadi mungkin ada tambahan terkait role adminnya ya. oh ditambah login, oke baik. Oke. Bertanya Kak Putri Amelia untuk preferensi warna dari aplikasinya sendiri, itu dari Kak Putri Amelia, preferensi warnanya sebagian besar itu warna apa untuk aplikasinya nanti, untuk gambarannya? Saya mau simpel aja sih, kayak warna biru misalnya. Kasih pink sedikit. Baik, terima kasih Kak Putri Amelia untuk wawancara kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin untuk wawancara selanjutnya, sebenarnya bukan wawancara sih. Untuk pertemuan selanjutnya kita mungkin bisa membahas terkait anggaran dan hasil dari pemaparan hari ini akan kita tuliskan dalam project charter yang mana nanti jika ada kurang atau ada lebihnya bisa kita negosiasikan. Mungkin kita cukupkan untuk wawancara pada sore kali ini. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua. Terima kasih juga Kak Putri Amelia sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya sendiri selaku project manager. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktunya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami, Kak Putri Amelia, dalam kesempatan kali ini kita akan memaparkan hasil dari wawancara kemarin terkait project charter, yang mana project charter ini akan menjadi proses negosiasi kita terkait project yang akan kita lakukan terhadap 5 gardu pada nantinya. Baik, di sini kami mempresentasikan project charter versi pertama, yaitu pada tanggal 13 September tahun 2025 untuk pembuatan. Mungkin bisa di-scroll ke bawah Mas Arjam. Nah, untuk nama proyek sendiri adalah sistem pencatatan jual beli barang bekas limbah gardu, yang mana nama kliennya adalah Putri Amelia. Durasi proyeknya yang kami tentukan adalah 15 September sampai dengan 15 Desember. Saya sebagai penanggung jawab dan ini adalah project charter versi pertama. Untuk deskripsinya mungkin tidak perlu kami bacakan karena sudah dijelaskan pada wawancara kemarin. Itu kurang lebih pada limbah gardu ini tuh dia sistemnya menjual barang bekas, membeli barang bekas dari orang-orang lalu dijual kembali ke mungkin pengepul yang lebih besar. Tetapi permasalahannya itu pembelian dan penjualan itu tidak tercatat karena harga belinya itu sewaktu bisa berubah dan untuk penjualannya juga itu tidak tercatat sehingga oleh limbah gardu sendiri itu tidak bisa menghitung net profit-nya itu berapa untuk satu kali transaksi. Untuk ruang lingkup atau scope-nya sendiri itu ada fitur yang dibuat, yang mana yang pertama ada mencatat detail barang yang dijual berdasarkan nama barang, jenis barang atau volume, dan harga jual. Selanjutnya ada mencatat detail barang yang dibeli dari pemasok atau pelanggan, yaitu nama barang, jumlah atau berat, dan harga beli. Selanjutnya ada database riwayat transaksi sederhana menggunakan spreadsheet. Selanjutnya menampilkan grafik naik turun harga jual dan beli harga itu nanti akan ada pada dashboard. Selanjutnya ada menampilkan grafik keuntungan atau kerugian dari riwayat transaksi, ada dashboard sederhana dan pencarian berdasarkan barang. Nah, untuk kebutuhan fungsional sendiri, ada yang pertama sistem harus dapat menerima input data yang barang yang akan dijual. Yang kedua ada sistem harus dapat menerima input data barang yang dibeli. Selanjutnya ada sistem harus menyimpan seluruh riwayat transaksi ke dalam database berbentuk tabel spreadsheet selama paling lama 1 tahun. Selanjutnya ada sistem harus menghasilkan grafik pergerakan harga jual dan harga beli berdasarkan riwayat transaksi. Selanjutnya ada sistem harus menghitung selisih antara harga jual dan harga beli untuk mengetahui margin keuntungan atau kerugian. Dan yang terakhir ada sistem harus menampilkan grafik perkembangan keuntungan atau kerugian dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional, bisa di scroll ke bawah Mas Arjam. Nah, untuk kebutuhan non fungsional sendiri ada yang pertama ada usability atau kemudahan penggunaan. Selanjutnya bisa di scroll ke bawah. Ada performance efisiensi atau kinerja sistem. Selanjutnya ada reliability, ada security atau keamanan. Selanjutnya ada compatibility atau kompatibilitas, ada maintainability dan scalability.
Selanjutnya untuk asumsi batasan dan dependensi untuk proyek kali ini. Asumsi dalam proyek sendiri, yang pertama proyek akan dijalankan sesuai dengan hari kerja normal, Senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja standar, sehingga komunikasi dan koordinasi antar pihak dilakukan dengan rentang waktu tersebut. Selanjutnya ada biaya pengembangan sistem telah ditentukan sesuai rencana awal dan tidak akan melebihi alokasi anggaran yang disepakati. Jika terdapat kebutuhan tambahan di luar lingkup awal, maka harus ada kesepakatan baru sebelum dilaksanakan. Selanjutnya ada sistem akan dibangun menggunakan framework dan teknologi sederhana yang sesuai dengan kemampuan operasional usaha, yaitu database sederhana seperti spreadsheet. Pemilihan ini diasumsikan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan usaha dalam tahap awal. Selanjutnya bisa digeser ke bawah. Selanjutnya ada diasumsikan pihak Limbah Gardu akan memberikan data real transaksi meskipun terbatas untuk keperluan uji coba sistem, serta akan rutin memasukkan data transaksi baru setelah sistem berjalan. Selanjutnya ada pemilik usaha atau perwakilan karyawan diasumsikan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan feedback selama proses pengembangan serta mengikuti pelatihan penggunaan sistem setelah sistem selesai. Dan yang terakhir ada diasumsikan Limbah Gardu memiliki perangkat yang dapat digunakan untuk menjalankan sistem. Untuk keterbatasan sendiri, saya akan bacakan secara singkat, yaitu data transaksi hanya disimpan dalam bentuk tabel digital. Selanjutnya ada sistem hanya mencatat data transaksi yang berkaitan dengan jual beli, barang bekas, nama, barang, jenis, berat, atau volume, harga jual, harga beli, dan tanggal transaksi. Data tambahan seperti informasi pelanggan dan ongkos ini tidak termasuk dalam database. Selanjutnya sistem hanya menghasilkan laporan sederhana berupa grafik pergerakan harga jual beli dan grafik keuntungan atau kerugian berdasarkan nilai transaksi. Selanjutnya ada sistem dirancang untuk digunakan oleh pemilik usaha atau karyawan secara terbatas. Dan yang terakhir tidak ada sistem login. Selanjutnya adalah risiko dari proyek kali ini ada 3, yaitu kebocoran data. Yang kedua ada terjadinya bug pada proses penjalanan sistem yang tidak sesuai dengan caranya. Dan yang terakhir ada terjadinya kesalahan data dari sisi user ketika melakukan entry data. Untuk tahapan proyek atau milestone dalam proyek kali ini yaitu terlampir dalam set script bisa di-scroll ke bawah Mas Arjam. Untuk penutupan proyek dengan mungkin ke atas Mas. Untuk penutupan proyek dengan berita acara serah terima yaitu akan dilaksanakan pada 15 Desember. Diasumsikan mohon maaf diharapkan aplikasi sudah siap untuk dikirimkan ke pihak Limbah Gardu dan sudah dilakukan testing final. Selanjutnya ada ringkasan biaya atau budget summary. Nah, di sini tim kami menggunakan analisis berupa function point yang mana fitur-fitur dalam aplikasi ini kami hitung secara teliti yang mana menghasilkan tabel anggaran biaya seperti yang ditampilkan oleh rekan saya. Nah, untuk di sini kita karena ada 6 orang yang mana ada project manager, ada business analyst, ada system designer, ada software developer, ada QA engineer atau tester, ada DevOps. Yang mana untuk effortnya sendiri bisa dilihat bersama, yang mana effort dari project kali ini sebesar 2.394,40 jam untuk mengerjakan project kali ini. Untuk effortnya sudah 100% itu sudah semua, dan untuk biayanya adalah Rp23.249.624. Mohon ke bawah. Disclaimer, distribusi EVOS disesuaikan dengan waktu efektif skala project kecil sampai menengah, yaitu 8,2 jam per hari, dengan gaji per jam anggota kami adalah 10.000. Jika nantinya akan ada negosiasi terkait harga dari project ini, mohon disampaikan pada saat sesi ini. Untuk selanjutnya, lampiran terlampir ada diagram atau sistem atau flowchart, ada wireframe atau mockup pramuka, ada rencana jadwal proyek, ada rincian kebutuhan sistem, ada dokumentasi RACI, matrix atau roles dan responsibilities, scroll ke bawah. Nah, untuk penyerahan ada penyerahan. Tahap pertama, penyerahan prototipe awal. Tahap kedua ada penyerahan sistem versi beta. Ada tahap ketiga penyerahan sistem final. Untuk tahap pembiayaan sendiri ada 3 tahap, pembayaran awal atau down payment saat proyek dimulai. Tahap kedua ada pembayaran setelah penyerahan sistem versi beta, dan tahap ketiga ada pembayaran akhir setelah penyerahan sistem final dan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang diserahkan bisa user guide, nota, faktur pajak, berita acara dan lain-lain. Selanjutnya untuk strategi komunikasi bisa dibaca secara bersama melalui WhatsApp untuk laporan, Gmail, Meet atau Zoom atau face to face. Selanjutnya untuk tim proyek kali ini adalah saya sendiri sebagai project manager dan tanggung jawab. Ada rekan saya Seki Kiro sebagai software developer, ada Wisnu Pertama sebagai QA engineer atau tester, ada Aram Saidi sebagai system designer atau architect, ada Yoel Francisco Prasetya sebagai DevOps atau configuration dan deployment engineer, dan Muhammad Farhan Al-Ghifari sebagai business data analysis. Ditandatangani oleh Putri Amalia selaku perwakilan dari Limbah Gardu dan saya sendiri sebagai project manager. Mungkin untuk presentasi dari project manager saya akhiri. Untuk Kak Putri Amalia selaku perwakilan dari Limbah Gardu, apakah ada yang ditanyakan terkait project yang telah kita buat di versi pertama kali ini? Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin saya akan lebih fokus ke masalah harga ya. Kita langsung aja ke harga. Ya, Jadi tentunya saya sebagai klien menginginkan hasil yang terbaik ya, termasuk sistem yang terbaik dan juga harga yang terbaik. Baik. Oke, mungkin dari 23.249.000. Dari detail ini apakah ada yang bisa dinego, diturunkan? Mungkin di ini ya, di gaji per hari. Ya boleh. Untuk estimasi sendiri kita gajinya itu 10.000 per jam, yang mana jika hari efektif itu 8,2 jam per hari, yang mana satu hari itu berarti kita gajinya itu 82.000. Yang mana kalau dikalikan dengan hari efektif yaitu 5 hari, per minggunya itu 82 dikali 410.000, dan jika dikalikan dalam 1 bulan itu gaji kita per bulan itu 1,64 juta. Mungkin bisa dinego terkait pay per hour-nya. Untuk Kak Putri Amalia sendiri mulai dari berapa kita akan nego sedikit terkait harganya. Jika saya turunkan apakah ada hal yang berubah? Mungkin perharinya akan jamnya lebih sedikit atau gimana? Mungkin bisa jadi karena memang kalau untuk period per jamnya itu kalau diturunkan ada beberapa yang harus dikorbankan. Jadi kalau memang ingin proyeknya itu selesai seperti timeline yang sudah dijelaskan, itu harus ada fitur yang dihilangkan. Atau kalau ingin memotong period per hour namun proyeknya ini bisa molor, jadi untuk jam kerja tiap harinya kita bisa potong. Mungkin seperti itu sih, Pak. sendiri tidak ada yang dikurangi, dan
untuk fiturnya tidak ada yang dikurangi juga. Tapi kalau menggunakan angka yang dari Kak Putri tadi 6.000, itu bisa molor sampai bulan Mei akhir, soalnya 5,5 bulan. 5,5 bulan berarti 5 bulan lebih 2 minggu. Iya. Oke, kalau begitu kita dealkan saja di angka 8.500. Oke, terima kasih. Untuk fiturnya sendiri apakah ada kekurangan Kak Putri yang sudah kita tuliskan pada project starter? Mungkin bisa di scroll ke Sudah, atas Kak Arjam. Sudah ada? sudah, tapi mungkin saya ada revisi terkait warna ya. Oh iya, silakan. Untuk warnanya sendiri. Warnanya saya bebasin aja, nggak usah terlalu mencolok karena takut orang tua saya kaget. Baik Kak. Mungkin apakah ada yang ditanyakan lagi oleh rekan project starter untuk project Limbah Gardu pada sore kali ini?